sama Tata di Live at Prestige. Nah, hari ini kita mau gerebek apartemennya Richard Lee buat cari tahu gimana sih caranya dapat 41 miliar dalam waktu 24 jam. Sebenarnya sih aku janjinya di Shopee, cuma sekarang dia lagi live TikTok dan langsung kita samperin aja yuk. Nah guys, sebenarnya Tata janjinya sih di Shopee, cuma karena mengejar waktu jadi kita gerebek langsung Dr. Richard lagi live TikTok di apartemennya di Verdetu. Ini orangnya Dr. Richard nih yang diajak KKN. Lagi apa Dr. Richardnya? Dr. Richardnya lagi live. Live apa? TikTok. TikTok. Iya. Ini nggak apa nih kita gerebek langsung nih. Oh, iya. Partner kita nih. Ini membingungkan ya. Banyak kali ya. Tuh guys, lihat sendiri revenue-nya. Angkanya coba. Baru berapa menit sih? 7 miliar. Dan ini baru aja setengah dari live-nya Dr. Richard. Selesai nih nontonin Dr. Richard live di TikTok. Sekarang waktunya kita buntutin dia ke Shopee. Let's go. Tapi sebelum itu kita bakal culik dia dulu buat interview dikit-dikit. Dok, ini aku mau nanya nih, sejak kapan sih dokter nih ngelakuin Live streaming. live streaming? Mulai pertama kali tanggal 8 Januari. Pertama kali jualan tuh 35 juta. 35 juta. 35 juta. Nah, sampai hari ini terus berarti sudah berapa bulan ya? 8 bulan, hampir 9 bulan. Hampir 9 bulan. Hampir 9 bulan dan sudah sebesar ini. Nih hari ini Tadinya dari kecil, dari Oke. 35 juta, dari 100 juta, 200 juta, terus di challenge oleh tim TikTok sih pertama kali. TikTok kasih challenge itu satu hari jualan 1,5 M. Pertama kali dia kasih challenge itu aku bilang nggak mungkin, aku bilang ya nggak mungkin lah, 1,5 M itu gede banget ya pada waktu itu. Nggak mungkin sih, itu juga tinggi banget. Tapi ternyata aku bisa. Meskipun berdarah-darah pada waktu itu, jadi capek banget kayak gitu, 1,5 M bisa. Tapi ternyata bisa ya. Lalu tim TikTok minta aku coba ke 2,7 M. Aku bilang ya impossible, aku bilang kan. Tapi ternyata lagi-lagi aku bisa. Yang tadi aku pikir aku nggak bisa, tapi ternyata aku bisa. Lalu aku ngelihat pada waktu itu siapa yang pertama kali ya? Papi Louis
Mami Oke. Louise itu Kocun tuh 3 miliar. Jualan apa tuh? Jualan elektronik 3 miliar. Elektronik. Habis itu Mami Louise jualan itu hampir 4 miliar pada waktu itu. Nah, waktu 4 miliar itu aku coba lagi jualan, ternyata aku duluan yang pertama kali tembus 4,2 miliar. Habis itu aku tembus 5 miliar. Habis 5 miliar, pertama kali yang tembus 6 miliar itu aku duluan. 6 miliar pertama. Jadi itu sudah happy banget, kupikir nggak ada lagi yang bisa tembus rekor karena 6 miliar dalam sehari itu kan sudah tinggi banget pada waktu itu. Ternyata tembus-tembusan rekor itu membuat orang tuh makin percaya dengan platform live streaming itu dan makin banyak yang beli. Dan akhirnya, dan Kocun pada waktu itu tembak 15,5 miliar. Mami Louise itu tembak 15,1 miliar. Itu sudah heboh banget. Waktu Mami Louise 15,1 miliar, aku langsung ngomong, kayaknya aku nggak mungkin bisa ngelewatin dia. Nggak akan mungkin bisa ngelewatin dia, aku bilang kan. Lalu Kocun ngelewatin dia 20,1 miliar. Nah, di saat seperti itu punya, aku manfaatin momen ulang tahun Athena kemarin. Nah, momen ulang tahun Athena itu aku pikir aku cuma bisa 15 miliar, 20 miliar. Tapi ternyata Tuhan kasih aku rezeki lain, aku kasih 41 miliar. Itu pecah rekor dunia. Rekor dunia itu cuma 26,1 miliar. Aku dapat 41 miliar. Dan itu tidak sampai 24 jam, cuma 22 jam. Dan tadi tuh kan aku sempet ngintip-ngintip tuh di layar udah 7,4 miliar ya? 7,5 miliar. Kongres ya dong. Tapi itu masih dikit. Itu fase yang berat banget, hari Berat? itu berat ya. Kenapa tuh beratnya? Biasanya dari yang lain-lain lebih ringan. Kenapa beratnya? Kenapa berat ya? Karena mungkin lagi ada isu yang nggak enak kemarin, lagi ada isu yang nggak enak dan terlalu cepat untuk live. Jadi isu yang nggak enak dan live-nya terlalu cepat. Terus apalagi ya? Dan hari ini tuh semuanya on live kayaknya. Jadi saingan banyak banget. Terus Dok, satu lagi sih yang aku benar-benar penasaran nih. Aku tuh orangnya kan yang nggak, gimana ya? Nggak bisa banget ya namanya dikatain, dihujat netizen, atau membaca komen-komen buruk tuh kayaknya langsung down mental gitu. Dan tadi aku ngeliat dokter, seenggak pedulinya itu sama komen-komen netizen, seenggak pedulinya itu sama orang mau ngomong apa, sama orang mau ngomong ini kayak itu kayak. Dan dokter tetap bisa fokus gitu loh jualan, jaga mood. Gimana sih Dok rahasianya biar bisa jaga mood? Ini boleh dijawab boleh nggak? Bingung juga aku ya. Aku selalu jawab sih, aku orangnya nggak ada kepalsuan ya. Kalau di ngomong kepikiran, ada lah pasti kepikiran. Nggak mungkin nggak ada kepikiran ya. Tapi yang jelas aku kan tidak mengandalkan omongan orang ya. Dari dulu tuh aku nggak pernah ngandelin omongan orang. Ketika aku nge-review skincare abal-abal, semua orang bilang aku pansos, aku ini, aku itu. Buktinya aku bisa bertahan. Yes. Dan buktinya apa? Mereka berterima kasih dengan aku. Mereka mengakui eksistensiku dan mereka mengakui semua edukasiku. Artinya kan ini adalah kekuatan keteguhan jiwaku kayak gitu. Dan ketika sekarang mereka hujat apa ya, nggak apa-apa sih. Aku sebagai public figure aku menerima semuanya. Namanya juga seorang public figure, harus terima dong semuanya. Dipuji diterima, dikatain juga harus diterima. Tapi at the end of the day ketulusan hatiku lah yang akan membuktikan semuanya. Silakan mereka nilai nanti ya, mungkin tahun depan mereka akan sadar. Nggak apa-apa sih, jalanin aja. Gimana nih cara dokter untuk menjaga integritas produk dokter? Nah, kebetulan Di aku punya skincare. produknya mahal ya. Jadi kalau produknya mahal tuh paling enak ya. Jadi kalau produknya mahal itu kita selalu bisa jagain harga supaya ya nggak hancur, itu aja sih. Jadi kan kalau misalnya memang produkku mahal berarti kan based on ingredient. Jadi bisa ditambahin ingredient yang bagus. Yang susah itu kalau misalnya kita itu fokusnya ke harga yang murah. Karena kita selalu pengen hancurin harga, pasti ngurangin bahan baku. And ke sisi positif dari aku yang jualan mahal terus adalah ya aku bebas nambahin segala sesuatu yang bagus karena pasienku selalu bisa beli gitu. Aku juga beli loh Dok. Sama kayak mobil mewah lah, mobil mewah kan mau harganya mahal juga nggak ada masalah, mahal dikit lagi juga nggak ada masalah, tapi kan karena fiturnya yang ditambahin, Yes. ada sesuatu hal yang ditambahin di Dan sana. yang paling penting kualitas yang dirasakan konsumen ya. Bedanya dengan mobil murah adalah mereka pasti pengen pressing harga terus. Karena mereka pengen pressing harga terus, pasti kan mereka pasti ngorbanin sesuatu. Gitu. Dan banyak banget nih Dok, orang yang bilang, Dokter Richard mah gimmick. Contoh ya nih ngomongin artis sebelah. Ada yang ngomong nih ke aku, itu mah dokter produk sendiri dijualin, diselin, dibeli-beliin sendiri biar naikin nama sendiri. Gimana tanggapan dokter? Nggak kebeli Rolls Royce kalau beli sendiri. Kalau bagi kalian semua yang live streamer ya, ini pekerjaan yang sebenarnya sangat menjanjikan sekali ya. Kalau bagi kalian sudah masuk ke fase ini, itu adalah fase tepat banget sih sudah. Kalian tuh sudah di posisi yang amat sangat tepat banget. Tapi sekali lagi aku bilang ya, harus banyak belajar,
harus belajar dari orang lah. Kalian bisa masuk agensi, aku juga bikin agensi. Karena kayak MCN itu penting banget untuk agensi untuk ngajarin kita supaya kita tuh toko kita jadi lebih baik, supaya kita tuh jadi meningkat cara penjualannya, harus gabung MCN sih. Makanya aku buatin itu supaya kayak bisa ngebantuin kalian semua untuk berjualan dari rumah aja gitu. Berjualan dari rumah aja, ini produk apa aja? Produk skincare atau produk? Sebenarnya bebas, mereka mau jualan apa aja, nggak usah dari aku juga nggak apa-apa. Jadi kayak di area manajemen itu dia tuh bantuin manajemen, kayak misalnya Tata nih ya, mau jualan barang terserah, mau jualan daleman boleh, mau jualan Jangan daleman dong boleh. dong. Ya apa aja yang kamu suka silakan, Oke. dan nggak perlu izin dengan aku. Oke. Tapi aku akan kasih tahu kamu nanti, oh tak. Umur yang nonton kamu tuh segini loh. Ya, yang bagusnya jualan kamu tuh yang ini loh barang kamu loh. Oh tak, kamu itu cewek loh, kamu tuh cowok loh yang nonton loh. Barang kamu tuh harus ini loh kayak gitu punya. Next stepnya harus kayak ini punya loh. Oh tak, kamu tuh live-nya yang nonton tuh banyak kan pagi loh, banyak kan yang nonton malam loh kayak gitu punya. Jadi kamu live-nya di situ gitu. Kisi-kisi dong dok, buat join kelas itu berapa sih harganya? Enggak lah, gratis. Gratis. Dia itu ngambil insentif dari apa yang kamu jual. Jadi kayak manajer kamu tapi versi online. Oke. Jadi dia bisa potong 15 sampai dengan 30% tergantung perjanjian, tapi sesuai dengan ya apa yang kamu jual. Jadi kayak kamu akan meningkat juga di sana. Jadi dia akan kasih tahu, kayak manajer online lah, kurang lebih kayak gitu. Dok, thank you banget waktunya buat hari Sama-sama. ini. Kita boleh dari tim Prestige Production ngegerecakin dokter Ayo lagi kita live. berangkat ke Shopee. Mari kita berangkat. Aku bantu ramein aja ya. Oke guys, selesai hari ini episode Live as Prestige. Nah, selesai nih hari ini episode Live at Prestige bareng Tata. Tata mau bantuin Dokter Richard live shopping dulu ya guys. See you after next episode. Udah nggak enak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like juga ya guys.